Terus ibu ini melanjutkan, tapi lebih baik nggak usah jalan sekarang, nunggu besok pagi aja karena ini sudah malam. Terus Angga tanya lagi, "Loh, memangnya kenapa, Bu?" Lah ibu ini diem terus sambil berbisik ke Angga, "Dalan kono iku akeh demite, Mas." Jadi Angga pun memutuskan untuk melihat dari kaca spion itu. Begitu dilihat ternyata Angga itu ngelihat ada perempuan duduk yang di belakang jok itu, dan di samping perempuan itu ada anak kecil 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Angga. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang baru klik video ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Angga. Angga ini domisilinya di Bogor, Jawa Barat. Jadi cerita Angga ini tentang sebuah perjalanan ketika dia dan istrinya ini berangkat dari Bogor menuju ke Dieng. Nah, sebenarnya cerita-cerita tentang perjalanan ini tentu banyak sekali gangguan-gangguan. Di Kembara Sunyi sendiri, pengalaman kami, saya dan teman-teman itu juga pernah tak ceritakan di Kembara Sunyi dengan judul Tindak. Jadi di cerita Tindak itu ada sampai 3 bagian di situ, dimana di situ kami cerita tentang perjalanan kami ketika mulai perjalanan dari Surabaya menuju ke kebun kopi yang ada di daerah Jember, kemudian ke Bali, dan di sana kami mengalami banyak sekali kejadian. Nah, awalnya cerita tentang Angga ini kejadiannya di sekitar bulan Februari di tahun 2021 kemarin. Nah, jadi awalnya Angga ini tinggal di Bogor bersama istrinya, dan waktu itu istrinya ini lagi menjalani proses sebuah disertasi. Nah, pada saat melalui proses disertasi itu, Angga itu sering melihat istrinya itu sering kali jenuh karena berulang kali disertasinya itu harus mengalami revisi berulang kali. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang pernah merasakan mungkin deskripsinya atau bahkan disertasinya juga pernah mengalami hal ini. Disertasi dan mengajukan ke dosen pembimbing, lalu kemudian harus revisi lagi. Itulah kejenuhan-kejenuhan yang dialami oleh istrinya Angga, dan Angga menangkap hal itu. Terus waktu itu Angga ini pengen ngajak jalan-jalan istrinya menuju ke Dieng. Jadi sebenarnya Angga dan istrinya ini sering menuju ke Dieng karena istrinya sering kali suka dengan pemandangan-pemandangan alam, apalagi Dieng itu menyuguhkan pemandangan yang luar biasa indah. Dan mungkin teman-teman yang pernah menuju ke Dieng, atau mungkin juga ada yang pernah melakukan pendakian di Gunung Prau, pasti tahu tentang bagaimana eksotisnya Dieng dan bagaimana suhunya benar-benar dingin di sana. Waktu itulah Angga ini benar-benar pengen sekali ngajak istrinya supaya istrinya ini nggak terus-terusan stres menghadapi disertasinya itu. Akhirnya hari yang ditentukan pun disepakati. Di tanggal 11 Februari itu Angga dan istrinya berangkat. Mereka berangkat naik mobil, dan waktu itu mereka ini menggunakan satu aplikasi yang biasanya mereka ini pakai Waze atau Waze ya kalau menyebutnya mereka.
Ketika pakai aplikasi itu, mereka pun berangkat. Dan yang bikin Angga itu heran, biasanya ketika memakai aplikasi itu, mereka ini selalu diarahkan menuju ke arah Temanggung. Tapi waktu itu, nggak tahu kenapa aplikasi ini mengarahkan Angga dan istrinya menuju ke daerah Batang, Jawa Tengah. Tapi waktu itu Angga ini nggak berpikir yang aneh-aneh, jadi dia tetap mengikuti aplikasi itu kemana aplikasi itu mengarahkan mereka. Ketika dalam perjalanan, mereka ini tadinya berangkat dari Bogor itu sekitar jam 3 sore. Dan begitu mereka sampai di daerah Subang, Jawa Barat, mereka berhenti di sana, berhenti di satu pom bensin, dan mereka memutuskan makan lebih dulu. Setelah makan dan bersiap-siap kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, selama perjalanan itu belum ada keanehan apa-apa, tapi yang jelas aplikasi mereka ini mengarahkan menuju ke arah Batang, Jawa Tengah. Nah, mereka pun jalan, mengikuti perjalanan itu sekitar jam 10 malam. Sampailah mereka di daerah Kandeman Batang itu, dan mereka berhenti di sana. Lalu mereka masuk ke satu SPBU, dan Angga ini sempat menuju ke toilet. Ketika keluar dari toilet, Angga itu melihat ada satu ibu-ibu yang agak tua. Ibu-ibu ini jaga toilet. Nah, Angga pun tanya, "Bu, kalau mau ke Dieng, dari sini masih jauh nggak?" Ibu-ibu ini nggak memandang Angga sama sekali, jadi ibu-ibu ini sambil bilang, "Masih sekitar 1,5 jam mas, lewat Banyu Putih," dia bilang seperti itu. Terus ibu ini melanjutkan, "Tapi lebih baik nggak usah jalan sekarang, nunggu besok pagi aja, karena ini sudah malam." Terus Angga tanya lagi, "Loh memangnya kenapa bu?" Nah, ibu ini diem, terus sambil berbisik ke Angga, "Dalan kono iku akeh demite mas." Nah, dari situlah Angga itu benar-benar kaget. Karena Angga tahu kalau yang dimaksud ibu ini demit itu adalah setan dan bangsa sejenisnya. Tapi dalam hati kecil Angga itu berpikir, wis sudahlah, yang penting kalau nantinya ketemu barang-barang seperti itu, ya sudah, aku coba berusaha untuk tenang. Yang penting nggak ada perampok atau begal dan lain-lain. Angga itu masih merasa aman. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan. Dari Batang itu mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan sampailah mereka ini di jalan yang benar-benar sepi dan memasuki area, singkat cerita mereka sampai di daerah Deles waktu itu. Begitu Angga ini sampai di jalan itu, yang jalan-jalan pedesaan itu, mereka ini sampai di satu pemakaman umum. Nah, pada waktu itulah Angga ini sudah mulai merasa agak-agak nyaman ketika melewati pemakaman umum itu, karena benar-benar yang pertama, suasana ini sudah malam, sepi, dan gak ada satupun orang yang melintas. Apalagi waktu itu benar-benar penerangan ini minim. Jadi lampu-lampu penerangan jalan itu hanya terbatas sekali. Sesekali ada lampu, dan benar-benar di pemakaman itu gak ada lampu sama sekali. Tapi dari cahaya samar-samar dari lampu mobil itu terlihat kalau ini adalah pemakaman umum. Nah, begitu Angga dan istri ini melintasi pemakaman itu, setelah melewati jalan pemakaman itu, mereka ini ketemu satu jalan, yang jalannya ini lumayan bagus, tapi benar-benar hanya cukup untuk satu mobil. Dan disinilah Angga ini mulai merasa ada yang aneh. Jadi sepanjang perjalanan itu, karena jalan ini benar-benar sempit, Angga ini coba memperlambat laju mobilnya. Jadi dia pelan, dan dia ini mulai ngerasa dirinya ini sudah mulai nggak nyaman, seolah-olah ada orang yang ada di belakangnya. Jadi Angga pun memutuskan untuk melihat dari kaca spion itu. Begitu dilihat, ternyata Angga itu ngelihat ada perempuan duduk yang di belakang jok itu, dan di samping perempuan itu ada anak kecil 2. Nah, disitulah Angga tetap diam dan nggak ngomong sama istrinya, karena waktu itu istrinya melihat ke arah luar. Jadi istrinya Angga ini nggak tahu tentang posisi perempuan yang ada di belakang itu. Jadi Angga tetap diam, dan Angga tetap melajukan kendaraannya. Nah, nggak lama kemudian Angga itu coba lihat lagi ke kaca spion, ternyata perempuan ini sudah nggak ada lagi. Dia tetap jalan, dan jalan ini semakin menanjak. Dan waktu itu Angga itu ngerasa kalau mobilnya itu kayak benar-benar berat. Dia tahu kalau jalan ini menanjak dan terasa berat, tapi yang lebih Angga rasakan, dia itu ngerasa beratnya ini bukan karena jalan menanjak, jadi seolah-olah benar-benar ada yang narik. Nah, begitu Angga itu ngelihat dari area kaca spion, itu benar-benar ada kayak bayangan hitam yang besar, seolah-olah itu narik mobil Angga.
Nah, pada saat itulah Angga itu ngelirik istrinya. Lagi-lagi istrinya itu seolah nggak tahu tentang kejadian itu, tapi istrinya ini juga tahu kalau mobil itu terasa berat sekali. Jadi waktu itu Angga ini pakai mobil sedan, di mana mobilnya itu posisinya juga agak pendek. Dan benar-benar ketika Angga itu ngelihat dari kaca spion, itu makhluk tinggi besar itu benar-benar kayak masih narik mobilnya Angga. Tapi Angga tetap melajukan mobilnya dan masih ngelihat ke arah aplikasi itu. Sampailah kemudian mereka ini di sebuah pertigaan yang benar-benar sepi dan gak ada lampu di situ. Jadi sorot lampu itu nyorot ke arah jalan yang waktu itu menunjukkan kanan itu ke arah satu jalan dan lurus ini ke arah Dieng. Nah, pada saat itu Angga itu sudah punya insting, dari secara pribadinya dia punya insting kalau jalan ini harusnya ke kanan, tapi aplikasi ini mengarahkan mereka untuk tetap lurus. Istrinya waktu itu bilang, udah kita lurus aja ngikutin aplikasi, nggak usah ngambil jalan yang kamu sendiri nggak tahu. Tapi Angga waktu itu dalam hati kecilnya itu berpikiran kayaknya lewat kanan. Jadi Angga itu lupa ingat waktu itu, tapi karena istrinya minta untuk tetap lurus mengikuti aplikasi itu, akhirnya mereka pun tetap jalan. Jadi Angga ini nuruti kata istrinya, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan mengikuti aplikasi itu. Nah, begitu masuk ke arah jalan itu, jalan ini semakin menyempit dan hanya cukup untuk satu mobil. Mungkin teman-teman yang pernah melewati jalan itu pasti tahu bahwa di kanan kiri itu benar-benar hutan yang lebat, dan di sebelah kiri itu ada jurang yang nggak terlalu tinggi, tapi benar-benar hutan ini lebat dan nggak ada lampu sama sekali. Apalagi ditambah jalan itu yang benar-benar rusak. Dan waktu itu Angga ini tetap melajukan mobilnya secara pelan karena jalan ini benar-benar menanjak dan agak berkelok dan nggak ada penerangan sama sekali. Jadi waktu itu mereka ini nggak curiga karena aplikasi ini menunjukkan arah terus melaju ke arah situ. Begitu mereka ini terus jalan, ketemulah di satu pertigaan di mana di situ Angga itu ngelihat ada musola yang nggak terlalu besar. Dan begitu mereka belok, istrinya ini bilang, "Mas, di musola tadi banyak orang ya, padahal udah jam segini." Nah, waktu itu mereka ini tahu, Angga itu sadar bahwa itu sudah jam setengah 12 malam. Nah, yang ada di pikiran Angga waktu itu, Angga itu langsung noleh lagi ke arah musola. Begitu Angga noleh, ternyata musola ini sepi dan benar-benar gelap. Nggak ada satu orang pun di situ. Tapi istrinya Angga bilang kalau dia itu ngelihat banyak orang yang lalu lalang pakai mukena putih. Jadi benar-benar keluar masuk dari musola. Istrinya Angga itu mengaku seperti itu. Dan mobil ini tetap laju jalan. Waktu itu Angga sempat diam dalam hati. Mungkin Angga berpikir, oh mungkin istriku ini benar-benar kecapean di jalan sampai berhalusinasi. Karena Angga itu memastikan kalau di musola itu benar-benar gelap dan gak ada orang sama sekali. Begitu Angga ini jalan lagi, dia ini ngerasa mobilnya ini kayak ada yang narik lagi. Bener-bener kayak ada yang narik, jadi seolah-olah mobil ini terasa berat banget di situ. Dan kanan kiri itu Angga bener-bener ngelihat gelap banget dan bener-bener ada di hutan. Dan sekali lagi Angga itu ngelihat di spion, ternyata makhluk hitam besar itu kayak bener-bener mengikuti dan kayak narik mobilnya Angga. Nah, Angga itu terus melajukan mobilnya, dan gak lama kemudian, setengah jam setelah itu, mereka ini menemui jalan buntu yang benar-benar buntu, yang di kanan, kiri, dan depan itu jurang. Disitulah Angga berhenti dan langsung mobilnya dihandrem. Dia coba tanya ke istrinya, "Dek, tolong kamu hubungi pihak penginapan. Bilang kalau kita tersesat, udah kita nggak bisa jalan lagi. Karena kalaupun kita mau putar balik udah nggak bisa." Jadi mobil itu benar-benar nggak bisa kemana-mana. Jadi mobil hanya cukup untuk satu mobil, dan kalau ke kiri itu jurang, ke kanan jurang, di depan juga jurang. Jadi nggak ada tempat untuk putar balik waktu itu. Dan waktu itu Angga dan istrinya cuma ada berdua di dalam mobil dengan kondisi di luar itu gelap dan nggak ada penerangan sama sekali. Pada saat itulah dicoba menghubungi pihak penginapan yang namanya Pak Heru. Tapi begitu mereka ini coba telepon, ternyata sinyal ini benar-benar agak banyak gangguan di sana. Dan gak lama kemudian ketika mereka sibuk menelpon Pak Heru penginapan itu, tiba-tiba Angga itu ngelihat dari spion ada laki-laki, bapak-bapak. Dia ini gak pakai baju dan hanya pakai sarung yang lusuh, kumal.
dia ini datengin mobilnya Angga. Waktu itu yang ada di pikiran Angga, ini bapak-bapak ini muncul dari mana? Padahal suasana ini di situ dilihat cuacanya itu 8 derajat Celcius, benar-benar dingin. Tapi bapak ini nggak pakai baju dan hanya pakai sarung yang kumel. Dia datang ngetok pintu mobilnya Angga. Begitu dibuka, ya Pak, sampean mau kemana Mas? Bapak-bapak ini tanya seperti itu. Kami ini mau ke Dieng Pak, nggak bisa lewat sini, mundur. Kalau sampean memaksa lewat sini bisa, tapi susah jalannya. Nah, bapak-bapak ini cuma bilang seperti itu dan nggak lama kemudian bapak ini pergi. Tiba-tiba menghilang gitu aja. Karena suasana waktu itu gelap, jadi begitu bapak yang nggak pakai baju ini jalan ke arah belakang, sudah nggak kelihatan lagi. Karena benar-benar gelap. Nah, waktu itulah Angga itu coba bilang ke istrinya, coba dia ditelepon lagi, pihak penginapan. Dicoba telepon lagi dan waktu itu ada sinyal. Dia bilang istrinya, kalau Pak, kami ini tersesat. Nah, waktu itu pihak penginapan itu yang namanya Pak Heru, dia bilang, loh Mbak, tersesat di mana ini? Nggak tahu Pak, kami ini ada di tengah-tengah hutan dan benar-benar nggak tahu jalan. Kita nggak bisa mundur karena mobil kita benar-benar terjebak di situ. Nah, pada saat itulah Pak Heru pihak penginapan ini coba bilang, ya sudah Mbak, coba dikirim via Google Map atau apa posisinya Mbak ada di mana, nanti kami coba cari. Nah, disitulah mereka kirim lokasi mereka, dan pada saat itu mereka harus nunggu di sana. Di tengah kegelapan malam itu mereka nunggu berdua, dan dari situlah banyak sekali gangguan-gangguan. Jadi pengakuan Angga itu dan istrinya, mobil mereka ini kayak benar-benar ada yang goyang. Benar-benar mobilnya itu gerak. Padahal posisi mobil ini benar-benar mati mesinnya, tapi seolah-olah mereka itu ada yang gerakkan. Waktu itu Angga ini tahu kalau istrinya ini benar-benar ketakutan, tapi coba ditenangkan sama Angga. Udah, baca doa. Nggak usah takut, baca doa terus. Dan mobil ini terus digerakkan seperti itu. Dan nggak lama kemudian Angga itu ngelihat perempuan yang tadi sama anak kecil itu lewat. Benar-benar kayak nyebrang. Padahal Angga ini tahu kalau itu adalah jurang. Tapi benar-benar Angga itu melihat, ini kan perempuan yang tadi. Jadi benar-benar selama menunggu orang dari pihak penginapan itu, mereka itu benar-benar banyak gangguan di sana. Jadi sekitar jam 2 dini hari, pihak penginapan ini telepon lagi, Mbak, ini saya sudah sama teman saya nyari posisinya Mbak ini di mana, tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi ada sekitar 2 jam mereka ini nyari mereka, Angga dan istrinya, tapi pihak penginapan ini sama sekali nggak menemukan posisi mereka. Terus nggak lama kemudian, Angga pun pasrah. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu berarti harus nunggu pagi, nunggu terang, siapa tahu nanti ada orang lewat. Nah, nggak lama kemudian ketika Angga ini nunggu, sekitar setengah jam kemudian ada mobil kabin yang datang dan Pak Heru ini ternyata turun. Mereka pun menemukan Angga. Dia tanya, Mas, ayo tak tuntun ya, mundur, nanti kita cari tanah yang agak luas, terus Masnya ini putar balik. Oh iya Pak, jadi mereka pun dituntun pelan-pelan. Di situ ada tanah yang nggak terlalu besar, Angga pun putar balik di situ, dan mereka pun bisa putar balik dan menuju jalan yang sebenarnya. Jadi begitu Angga ini diikuti oleh pihak penginapan itu, sekali lagi Angga dan istri ini melewati tikungan yang di situ ada musola. Jadi begitu Angga itu ngelihat musola dan istrinya itu juga melihat, karena awal mereka naik itu posisi istrinya ada di sebelah kiri, dan begitu turun istrinya persis ada di sebelah kiri yang langsung menghadap ke musola. Jadi istrinya itu benar-benar kaget. Loh Mas, tadi itu kita kan lewat musola ini. Iya, tapi tadi itu aku ngelihat musola ini kayak terang dan ada orang lalu lalang pakai mukena, pakai putih-putih. Tapi kok kenapa ini musolanya benar-benar kayak terbengkalai, kayak lama nggak kepake. Nah, waktu itu Angga itu diem. Iya dek, sebenarnya aku tadi pas waktu lewat ke sini, kamu bilang musola ini rame. Aku itu coba pastikan, dan musola itu benar-benar gelap, nggak seperti yang kamu lihat. Nah, disitulah mereka ini benar-benar takut. Nah, selama Angga dan istrinya ini turun kembali itu, sama sekali mereka ini nggak melihat ada rumah di situ. Yang ada di pikiran mereka terus, bapak-bapak tadi itu rumahnya di mana? Kok tiba-tiba muncul? Apa iya ini rumahnya ada di desa yang ada di bawah? Terus kenapa orang ini tiba-tiba muncul dengan jalan kaki? Dan seolah-olah dia ini nggak merasakan dingin sama sekali, padahal waktu itu suhunya 8 derajat Celcius. Dari selama perjalanan itu, Angga dan istrinya itu benar-benar
ketakutan, kayak benar-benar mengalami satu kejadian yang benar-benar ganjil selama hidupnya. Nggak lama kemudian sampailah mereka di penginapan itu, dan Pak Heru itu bikinin kopi dan teh buat Angga, mulailah ngobrol. Jadi Pak Heru itu tanya, Mas Angga ini tadi kok tiba-tiba sampai di hutan itu gimana ceritanya? Lah Angga pun cerita, saya itu ngikuti aplikasi Pak. Jadi ya saya ngikuti aja jalan seperti itu, lewat situ ya saya ngikutin. Terus tiba-tiba kami itu terjebak di jalan yang buntu itu. Nah terus Pak Heru ini bilang, Mas Angga tahu nggak, itu jalan angker. Orang sini aja setelah maghrib itu nggak ada yang berani lewat di situ. Jadi benar-benar orang sini tahu kalau itu jalan angker, tapi kok Masnya berani sampai di situ. Lah Angga pun bilang, yuk saya ini sebenarnya nggak tahu Pak, saya ngikuti aplikasi aja dan tiba-tiba sampai di situ. Nah terus Pak Heru ini bilang lagi, Mas, saya itu tadi juga ada pengalaman yang aneh ketika nyari Mas Angga sama istri. Jadi disitulah Pak Heru cerita. Jadi begitu selesai ditelepon oleh istrinya Angga, Pak Heru dan satu temennya yang namanya Bagus ini langsung naik mobil nyari posisi Angga. Begitu dicari muter-muter sampai di pelosok-pelosok desa, belum juga menemukan mobilnya Angga. Sampai kemudian 2 jam, Pak Heru ini pasrah. Dan gak lama kemudian, ketika Pak Heru ini diem, di mobil itu ada yang ngetuk jendelanya. Begitu dibuka itu ada bapak-bapak yang gak pakai baju. Dan dia itu bilang, Pak, mau cari temennya sampean ya? Itu ada di pojok gunung. Kamu lewat jalan sini aja. Dia terjebak di sana. Lah waktu itulah Pak Heru ini, oh ya Pak, makasih Pak. Lah waktu Pak Heru cerita seperti itu ke Angga, Angga itu juga takut. Benar-benar kaget karena apa yang dilihat Angga itu benar-benar persis seperti apa yang dilihat oleh Pak Heru. Sosok laki-laki, bapak-bapak yang nggak pakai baju dan hanya pakai sarung yang lusuh, tapi yang nggak masuk akal. Waktu itu posisi Angga ini ada di ujung desa. Dan Pak Heru itu ketemu sosok laki-laki ini ada di bawah. Benar-benar jaraknya yang benar-benar jauh, tapi mereka ketemu dengan orang yang sama. Disitulah kejadian yang benar-benar ganjil yang waktu itu benar-benar nggak masuk di pikiran Angga. Dan nggak lama kemudian Pak Heru itu bilang, Mas, ada satu lagi. Orang-orang di sini kebanyakan pendatang-pendatang yang mau ke Dieng. Dan mereka sempat nyasar di tempat Mas Angga itu. Anehnya, mereka itu selalu nyasar di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Dan itu hari ini, Kamis malam Jumat Kliwon. Di situ Angga ini kaget bener-bener. Iya ya, ini Kamis malam Jumat Kliwon ya Pak. Iya. Dan semua kejadian-kejadian aneh yang ada di sana itu selalu terjadi di Kamis malam Jumat Kliwon. Nah, waktu itulah Angga ini benar-benar menjadikan pengalaman itu benar-benar pengalaman yang luar biasa dan benar-benar pengalaman aneh yang pernah dialami oleh Angga dan istrinya. Keesokan harinya pun Angga ini jalan-jalan sama istrinya menikmati suasana Dieng yang begitu indahnya. Dan beberapa hari setelah itu Angga pun kembali pulang bersama istrinya di Bogor. Nah kisah inilah yang dibagikan oleh Angga ketika Angga melakukan perjalanan menuju ke Dieng bersama istrinya. Dan kejadian ini pernah terjadi di bulan Februari di tahun 2021. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.